wa mahabbatu kalamih, dan juga mencintai kalamullah, apa itu Al-Qur'an, bimaraati ta'zimi ayati, dengan senantiasa menjaga pengagungan terhadap ayat-ayatnya, wa taslim bihi, dan menerima sepenuh hati atas apa yang tercatat di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh kita menentangnya sedikit pun. Apaan ini, kok ada syariat begini? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak boleh. Wajib menerima hukum-hukum Al-Qur'an secara keseluruhan, wa yusallimu taslima, dan merasa menyerah terhadap keputusan Allah. Sudah, kalau itu adalah keputusan Allah, kalau kata Allah halal, saya halal. Kalau kata Allah haram, saya bilang haram. Kalau kata Allah wajib, saya bilang wajib. Kalau kata Allah syirik, kita bilang syirik. Begitu. Tidak boleh menentang perintah Allah sedikit pun, bahkan kita wajib berusaha untuk wal amali bihi, senantiasa untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit. Masalah-masalah yang misalnya berat seperti masalah i'dad, jihad, itu kan berat. Bagi sebagian orang ngeri ngomongin jihad, ngomongin i'dad, ngomongin khilafah, ya. Itu kan syariat Islam, ngeri sekali. Ya walaupun itu kalau masalah khilafah oke lah. Ini perkara yang mukhtalafun fi. Para ulama berbeda pendapat apakah wajib mendirikan khilafah atau cukup syariat Islam, yang penting syariat Islam, mau presiden mau raja silakan. Tapi menegakkan syariat Islam itu wajib, para ulama sepakat. Melaksanakan syariat Islam itu wajib. Mau dia presiden, mau dia raja, mau dia ratu, mau dia perdana menteri, para ulama sepakat wajib. Khilafah atau bukan sistemnya. Begitu. Ya. Tapi kenyataannya kalau kita ngomongin syariat Islam hari ini, wah, langsung kita dituduh radikal, teroris, dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang muslim nggak boleh mengikut-ikutan mengatakan orang-orang yang cinta syariat ini terhadap sebagai radikal dan lain sebagainya. Justru kita yang harusnya ngomong juga bahwa menegakkan syariat Islam dalam diri kita, dalam tatanan masyarakat, berbangsa dan bernegara, itu wajib hukumnya, haram yang meninggalkan bahkan bisa kufur menurut sebagian ulama. Atau setidaknya menurut sebagian besar ulama. Bisa kufur orang yang meninggalkan syariat Islam. Begitu. Kemudian juga kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil imani bihi, dengan beriman kepadanya, wa tauqirihi, menghormatinya, wal maili ila kamali tibai, senantiasa untuk condong, ya, beriqtida, berqudwah, berteladan dengannya, wa mahabbatuhu sairi anbiya'i ta'ala, dan juga mencintai seluruh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, bil imani bihim, dengan beriman kepadanya dan juga mengagungkannya. Tidak boleh merendahkan satu nabi pun. Walaupun misalnya nabi ini disembah oleh orang-orang kafir, seperti siapa? Seperti Nabi Isa, yang bahasa baratnya itu Jesus, maka haram hukumnya menghina Jesus. Jesus itu Nabi Isa. Atau misalnya Sayyidah Maryam, orang-orang barat bilangnya Mary, maka ini juga tidak boleh kita hina-hina. Karena Jesus adalah Nabi Isa, Mary adalah Sayyidah Maryam. Kadang-kadang ada sebagian orang Islam yang debat dengan orang-orang kafir, debat dengan orang-orang Kristen, menghina Jesus. Nggak boleh. Jesus itu cuma beda bahasa doang. Bahasa Arabnya Isa, ya bahasa Ibraninya atau bahasa Suryaninya Jesus. Bahasa Latinnya Jesus. Musa, Moses. Yakub, Jacob. Ini nggak boleh, cuma beda nama, cuma beda bahasa doang. Khilafnya khilaf lafzi, perbedaan bahasa. Maknanya sama, orangnya sama. Beda kisah ya wajar. Kita cari mana kisah-kisah yang benar. Intinya jangan sampai kita menghinakan para nabi cuma gara-gara mereka telah menjadi simbol agama lain. Tidak boleh. Makanya di mana ya, kalau nggak salah di Qatar ya, ada Masjid Saint Mary, Sayyidah Maryam. Cuma pakai bahasa Inggris, ada terjemahannya. Masjid Sayyidah Maryam, terus kemudian ada bahasa Inggrisnya Saint Mary Mosque. Itu luar biasa. Justru ya memberikan syiar pada orang-orang Kristen bahwa kita menghormati Jesus, kita menghormati Mary. Bahkan Jesus ini Muslim gitu. Kita kasih tahu sama mereka bahwa Nabi Isa itu sholat, Nabi Isa itu sujud, Siti Maryam itu sholat, Siti Maryam itu ruku, Siti Maryam itu sujud. Kita kasih tahu sama mereka. Supaya nanti ketika debat atau ketika berdiskusi dengan mereka, kita kasih tahu. Coba siapa di antara kita yang paling mengikuti Jesus dan Mary? Buka kitab-kitab mereka. Begitu. Bukan malah menghinakan Nabi Isa dengan nama yang lain. Tidak boleh ya, tidak boleh menghinakan salah satu nama Nabi, siapapun nama nabinya. Maka hati-hati kalau misalnya kita mau mencela seorang muslim. Mencela seorang muslim itu kan haram. Tapi namanya Muhammad, ini jangan sampai ada terlintas di kepala kita nama Nabi Muhammad, itu hati-hati. Dasar kaum Muhammad misalnya begitu.
itu bisa kufur nantinya. Hati-hati. Mencela seorang muslim saja sudah fasik. Tapi kalau ada terlintas di kepala kita ketika Muhammad ini menyebut Nabi Muhammad, nah itu bisa kufur. Maka hati-hati.